وذكر فإن Sallallahu الذكرى bersabda, "Idza ataita وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون." Pertanyaan yang berikutnya, ma huwa tauhidul ilah? Apa itu tauhid uluhiyah? Setelah tauhid rububiyah, sekarang yang kedua ada tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Beliau rahimahullahu taala menjelaskan di sini, huwa ifraduhu bil ibadah. Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah di sini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kita sadar, kita tahu, kita yakin, kita beriman Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Ini tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah adalah kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita laksanakan dari salat, berdoa, ya, hendaknya meminta atau diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Ifraduhu bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kaddu'a, seperti hanya berdoa, wadzabah, seperti hanya menyembelih, wan nazar, seperti hanya nazar. Itu semua adalah bentuk-bentuk ibadah yang ibadah tersebut harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ketika seseorang meyakini adanya yang bisa mengatur alam semesta ini selain Allah, maka dia tidak mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Ketika dia meyakini adanya selain Allah yang bisa memberikan rizki, maka dia tidak mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Artinya dia terjatuh kepada kesyirikan. Salat dipersembahkan kepada selain Allah, doa minta kepada selain Allah, sembelihan dipersembahkan kepada selain Allah, berarti dia tidak mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Dan orang yang mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, konsekuensinya adalah dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini adalah tauhid uluhiyah. Mengesahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyembelih, termasuk ibadah juga, harus menyembelih hewan itu karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah. Kemudian an-nazar, bernazar, juga harus bernazar karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh nazar itu dipersembahkan kepada selain Allah. Kalau saya lulus nanti saya akan bernazar untuk memberikan sesajian, ya, untuk memberikan sesajian, memberikan sedekah laut misalnya, memberikan sesajian nanti di pohon keramat. Saya akan nanti datang ke kuburan si fulan minta ini dan sebagainya. Maka ini tentu tidak dikatakan sebagai orang yang mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya, ya, tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ini dalilnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak untuk diberikan sesembahan, ya, diberikan persembahan ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, ini adalah tauhid uluhiyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin lil Bukhari ila an yuwahhidullah. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya perkara yang engkau ajak mereka pertama kali itu adalah syahadatu an la ilaha illallah. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan ila an yuwahhidullah, agar mereka itu mentauhidkan Allah. Artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah. Ya, mengesahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat-sangat penting. Di dalam berdakwah, hal yang pertama yang harus diajak itu adalah perkara tauhid. Yang harus disampaikan itu adalah perkara tauhid. Karena perkara tauhid ini perkara yang sangat penting, sangat mendasar. Ketika tauhid itu rusak, maka ibadah-ibadah yang lain akan menjadi rusak pula. Maka penting di sini kita memperhatikan tauhid kita, ya, dalam perkara tauhid. Nah, ini tauhid uluhiyah.